Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kuasa, lalu mengapa Dia membiarkan kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan terjadi di dunia ini? Pertanyaan ini telah menggema selama berabad-abad, melintasi zaman dan peradaban. Pertanyaan ini tidak hanya muncul dari kaum ateis atau agnostik, namun juga dari kalangan beriman yang sedang terluka dan tertimpa musibah. Di tengah perang, kelaparan, ketidakadilan, penyakit, dan berbagai bentuk kekejaman, manusia bertanya-tanya, di manakah kasih sayang Tuhan? Namun dalam Islam, pertanyaan ini tidak dibiarkan menggantung tanpa jawaban. Al-Quran dan Sunnah memberikan jawaban yang luas, mendalam, dan penuh hikmah. Mari kita telusuri penjelasan Islam yang panjang dan mendetail tentang mengapa Allah membiarkan kejahatan terjadi di dunia ini. Yang pertama, dunia ini adalah ujian. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian. Ia bukan tempat pembalasan atau balasan akhir, melainkan ladang ujian bagi manusia untuk menunjukkan keimanan, kesabaran, dan amal mereka. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Kejahatan, penderitaan, dan cobaan adalah bagian dari mekanisme ujian ini. Jika dunia hanya berisi kebaikan dan kesenangan, maka takkan tampak siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, siapa yang sabar dan siapa yang putus asa. Kebaikan tak akan punya makna jika tak ada kejahatan. Sabar tak akan tampak jika tak ada penderitaan. Keberanian takkan ada jika tak ada ketakutan. Yang kedua, Allah telah memberi kebebasan kehendak. Salah satu aspek penting penciptaan manusia adalah diberikannya ikhtiar atau kebebasan memilih. Allah tidak menciptakan manusia sebagai robot, tetapi sebagai makhluk yang diberi kehendak bebas untuk memilih antara jalan kebaikan dan kejahatan. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Quran Surah Al-Insan ayat 3. Banyak kejahatan yang terjadi di dunia bukan karena Allah menghendaki langsung kejahatan itu, melainkan karena manusia menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Perang, korupsi, pembunuhan, kekerasan, semua itu seringkali adalah hasil dari pilihan buruk manusia. Allah memberi manusia potensi kebaikan dan potensi kejahatan. Ia mengutus Rasul, menurunkan kitab, dan memberi akal sebagai penuntun. Tapi pilihan akhir ada di tangan manusia, dan dengan itu datang tanggung jawab. Yang ketiga, kejahatan adalah bagian dari kehendak Allah, tapi bukan selalu diridainya. Dalam akidah Islam, kita memahami bahwa semua yang terjadi di dunia ini berada dalam kehendak Allah, irada kauniyah. Namun, tidak semua yang Allah izinkan terjadi adalah sesuatu yang diridainya, irada syariah. Misalnya, Allah mengizinkan kekufuran terjadi, namun Dia tidak menyukainya. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua manusia di bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Quran Surah Yunus ayat 99. Ini adalah perbedaan penting. Allah mengizinkan kejahatan terjadi dalam rencananya yang luas, namun Dia tidak menyukai kejahatan itu. Seperti seorang guru mengizinkan ujian sulit agar muridnya naik kelas, bukan karena dia suka melihat muridnya kesulitan, tapi karena dia ingin muridnya tumbuh. Yang keempat, Allah Maha Adil, tapi keadilannya tidak harus tampak seketika. Sebagian orang merasa kecewa karena pelaku kejahatan seolah bebas berkeliaran di dunia ini tanpa dihukum. Padahal, Islam mengajarkan bahwa dunia bukan tempat balasan akhir. Keadilan sejati akan ditegakkan secara sempurna di akhirat, hari ketika semua perbuatan akan diperhitungkan tanpa terkecuali. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surah Ibrahim ayat 42. Jika semua keadilan ditegakkan di dunia, maka hilanglah makna dari iman kepada hari pembalasan.
Keadilan Allah itu pasti, tapi waktunya bisa di akhirat, bukan hanya di dunia. Yang kelima, kejahatan kadang justru membawa kebaikan. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan di mana sesuatu yang tampak buruk di awal ternyata mengandung kebaikan besar di baliknya. Kita tidak selalu mampu melihatnya saat itu, tapi waktu akan membuktikan bahwa Allah Maha Bijaksana. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Contoh, seseorang mungkin kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, atau tertimpa musibah. Namun dari peristiwa itu, ia menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih sadar akan akhirat, dan akhirnya memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik. Penderitaan dapat menyucikan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa keletihan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penderitaan di dunia bisa menjadi penebus dosa, penggugur kesalahan, dan cara Allah menyucikan hati. Seperti logam yang dibakar untuk disucikan, demikian pula ruh manusia dimurnikan dengan cobaan. Allah menyuruh kita melawan kejahatan. Walau Allah mengizinkan kejahatan terjadi sebagai bagian dari ujian, bukan berarti kita disuruh untuk pasrah terhadap kezaliman. Justru sebaliknya, Islam memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, dan memperjuangkan kebaikan. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Jadi, saat kita melihat kejahatan, kita tidak boleh menyalahkan Allah, tapi kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang telah aku lakukan untuk mencegahnya? Dengan kejahatan, nilai kebaikan menjadi terang. Kita hanya tahu indahnya cahaya karena pernah merasakan gelap. Kita menghargai kejujuran karena ada kebohongan. Kita mencintai kasih sayang karena ada kebencian. Dalam banyak kasus, eksistensi kejahatan justru memperjelas makna dari kebaikan. Jika dunia ini hanya penuh kebaikan tanpa kejahatan sedikit pun, maka manusia akan menjadi makhluk pasif yang tidak tahu nilai dari sesuatu. Dengan adanya tantangan dan godaan, manusia bisa tumbuh menjadi makhluk yang lebih mulia, yang memilih kebaikan dengan sadar dan tulus. Allah Maha Bijaksana dan Maha mengetahui hikmah tersembunyi. Kadang kita tidak memahami mengapa sesuatu yang buruk dibiarkan terjadi. Tapi keyakinan kepada Allah sebagai Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, dan Al-Alim, yang Maha Mengetahui, menuntun kita untuk percaya bahwa ada hikmah yang tidak kita ketahui saat ini, tapi akan tersingkap di akhirat. Seperti seorang anak kecil yang menangis karena disuntik, ia tak tahu bahwa itu untuk menyembuhkannya. Demikian pula kita, manusia terbatas pengetahuannya, tidak bisa selalu melihat keseluruhan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia adalah sementara, akhirat adalah tujuan. Islam menegaskan bahwa dunia hanyalah fase singkat dalam perjalanan panjang ruh manusia menuju kehidupan abadi. Dunia ini tidak sempurna karena ia bukan tempat tinggal yang abadi. Segala penderitaan akan digantikan dengan kebahagiaan kekal bagi orang yang bersabar dan beriman. Dan sungguh, kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Al-A'la ayat 17. Mereka yang tertindas di dunia, dizalimi, dikhianati, dan disakiti akan mendapatkan keadilan yang hakiki di akhirat. Dan para pelaku kejahatan yang lolos dari hukum dunia tidak akan pernah bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika kita melihat kejahatan terjadi di dunia ini, jangan buru-buru menyalahkan Allah. Justru kita harus introspeksi, apakah kita telah berbuat untuk mencegah kejahatan itu? Apakah kita sabar dalam cobaan atau malah berburuk sangka kepada Allah? Apakah kita memahami bahwa dunia ini adalah ladang ujian, bukan surga?
Allah membiarkan kejahatan terjadi bukan karena dia lemah, zalim, atau tidak peduli, tetapi karena dia ingin memunculkan kebaikan dari manusia itu sendiri. Allah ingin melihat siapa yang sabar, siapa yang gigih memperjuangkan keadilan, dan siapa yang tetap beriman walau dihantam badai. Dunia ini adalah ujian, akhirat adalah pembalasan, dan dalam setiap peristiwa selalu ada hikmah yang tersimpan. Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155.